Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pemirsa tentunya acara Markombur kali ini kembali hadir menjumpai pemirsa tentunya dalam program yang sangat luar biasa. Kali Betul. ini Asana tidak sendiri ya. Iya. Kembali ditemani dengan sosok yang ganteng ya. Ya, siapa lagi kalau bukan? Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum. Oke, Tentu agak panjang ya. hari ini luar biasa. Waspada tenaga kerja. Nah. Tanda kutip, buka tanda seru. Oke. Artinya kenapa? Ini kita mengingatkan kepada seluruh tenaga kerja harus waspada. Benar sekali nih Bang Munir. Tentunya ya ketimpangan dari jumlah nih masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ya dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja nih pasti kan berbanding nih ya. Selain kayak mulut botol, kecil di atas, lebar di bawah. Benar-benar. Sementara pekerja itu di bawah botol tadi. Hendak keluar dari mulut botol. Iya. Yang lolos, yang tak lolos sangkut di leher. Benar. Dan ini jadinya. kaitan eratnya nih sama tingkat jumlah pengangguran di Indonesia ini sangat meningkat ya. Nah, kali ini bakal kita bahas tidak hanya berdua nih Bang Munir. Iya. Ya, tentunya siapa bintang tamu kita pada hari ini Bang Munir? Tentu pula ada hal yang istimewa. Nah, ini nggak sampai hati aku bilang ini. Ririn Prabuati. Oke. Tanda kutip. Apa tuh? Orang yang sudah pernah kecewa. Oke. Yang tersakiti dan sekarang masih sakit karena persoalan janji-janji pekerjaan. Oke, nah ini nanti kalau kita kerennya tahu apa dibilang orang? Apa? Korban. Korban ya, korban. Nah, Mungkin ini dia. bakal nanti di-sharing lebih dalam ya tentang Iya. apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi Kak Ririn pada zaman Betul. itu ya. Dan satu lagi. Apa lagi nih Bang Munir? Ini akademisi pengamat Padian Adi S. Siregar. Oke. Nah, jadi ini luar biasa. Memang demikian. Kalau kita tinjau persoalan tenaga kerja ini dalam 3 hal. Ketiga-tiganya semua bertolak belakang. Punya dilematis. Benar. Pertama masalah lapangan kerja. Menjadi problematik. Nah, kemudian kedua undang-undang tenaga kerjanya Benar, juga. cipta karyanya ya. Bukan apakah cipta karya atau apa namanya pokoknya. Oke. Kemudian 3 lagi, yang ketiga masalah kesempatan untuk berebut tenaga kerja. Peluang kerjanya Nah, tadi. di sini yang dimomenten orang untuk mengambil celah-celah tertentu merugikan orang lain. Disitulah dia. Oke, untuk itu langsung saja kita tanya langsung nih ya. Oke. Tanpa menunggu lama. Mungkin yang pertama kita tanya dulu nih ke Pak Padian ya. Gimana nih Pak melihat kondisi sekarang ini, melihat peluang kerja dan juga jumlah tingkat penduduk di Indonesia sendiri khususnya di Sumatera Utara Pak. Ya memang bicara terkait dengan tenaga kerja ya tentu memang seperti yang dibilang Bang Munir tadi. Jumlah orang yang membutuhkan kerjaan itu sangat besar sekali. Tapi kemudian peluangnya sangat kecil sekali. Maka sehingga ada persoalan misalnya ketika di Indonesia tidak sanggup menampungnya, maka memang ada saluran-saluran lain misalnya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Jika kita merujuk misalnya di kawasan regional ASEAN saja misalnya, Indonesia itu termasuk penyumbang nomor 1. Artinya peringkat pertama penyumbang tenaga kerja Indonesia ke asing gitu ya, ke luar negeri, yang kemudian itu kita lihat bahwa berbanding lurus bahwa kebutuhan kebutuhan pekerjaan itu bagi masyarakat kita atau warga negara kita cukup tinggi. Tapi tentu dengan problematikanya masing-masing misalnya. Ada 2 persoalan misalnya di aspek yang legal misalnya yang disalurkan oleh misalnya agen-agen resmi misalnya, ini tadi kesempatan bekerjanya sedikit begitu ya. Tapi kemudian orang yang dilakukan pelatihan atau yang mendaftar kemudian sangat besar sekali. Tapi kadang-kadang juga persoalan dengan kebutuhan yang sangat tinggi ini juga ada praktek-praktek ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya tentu tidak memiliki izin. Itu dia fenomena yang kemudian terjadi di negara kita saat ini begitu. Oke, ini dapat kita simpulkan nih Bang Munir. Jadi Kalau saya kesimpulannya sederhana. apa tuh Bang Munir? Persoalan kebutuhan tenaga kerja yang banyak secara undang-undang kan sudah diatur. Tapi pemerintah kabupaten kota khususnya yang ada di provinsi Sumatera tidak menindaklanjutinya dalam satu peraturan daerah. Misalnya ada satu kabupaten atau kota, pernah saya bertanya, mereka mengatakan cuma tahu apa? Bagi
perusahaan yang mau membutuhkan tenaga kerja dari daerahku, silakan mendaftar kepadaku. Ujuk-ujuk kan mau daftar. Yang penting mereka kan mencari yang murah. Nah, kan gitu. Maunya di dalam Perda itu dibuat apa? Perusahaan yang membentuk atau membuat lembaga usaha di kabupaten kota tersebut harus 60%-nya adalah putra daerah. Oke. Di sana tidak ada diskriminatif karena 40% lagi masih bisa dari kota Luar. tetangganya, kan begitu. Jadi itu. Kemudian satu hal yang perlu kita tanyakan juga kepada Bang Pandia, kan gitu. Ini sedap ini. Seharusnya ini yang berkompeten, artinya pihak dinas tenaga Dari kerja. dinas terkait ya. Tapi tidak salah Bang Pandia akan mengupas ini secara tuntas. Artinya begini Bang, kalau di dalam undang-undang tenaga kerja kita, secara utuh banyak yang kecewa. Kan begitu kan? Menurut pengamatan Abang, secara estetika, secara logika, apakah sudah mengacu kepada kepentingan pekerja itu sendiri? Agak tajam ditanyanya ini Bang. Ya memang, ya kan? memang kan peraturan yang mengatur itu kan banyak hal. Iya, Misalnya undang-undang ketenagakerjaan itu kan misalnya secara spesifik mengatur terkait dengan undang-undang ketentuan dalam negeri. Betul. Tapi lebih banyak ada aturan khusus, misalnya aturan khusus yang mengatur terkait dengan jenis tenaga kerja yang kemudian dikirim ke luar negeri. Betul. Memang kalau kita melihat bahwa problem di luar negeri misalnya banyak masalah yang terjadi di luar negeri itu memang saat ini memang tenaga kerja kita misalnya yang dikirim ke luar negeri itu kan kemarin harus tamat SMP itu kan. Betul. Kemarin harus tamat SMP. Kemudian kemarin ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu kemudian dihapuskan itu. Artinya ini juga di satu sisi misalnya, di satu sisi memudahkan warga negara atau masyarakat kita ini berangkat ke luar negeri. Karena memang penghapusan minimal tamat pendidikannya itu adalah minimal SMP itu dihapuskan, ini memudahkan ini bagi seluruh masyarakat warga negara, memungkinkan peluangnya untuk berangkat ke luar negeri. Tapi persoalannya di satu sisi ini bisa kita prediksi ketika misalnya kapasitas pendidikan misalnya yang konon misalnya secara budaya, secara kultur dan juga kepentingan luar negeri ini memang mengkhawatirkan ini. Artinya kita khawatir bahwa warga negara yang berada di luar negeri apabila misalnya level pendidikannya tidak mumpuni akan menjadi korban eksploitasi, korban penipuan yang akan terjadi di luar negeri tanpa berburuk sangka Bang Munir. Ya. Artinya potensi-potensi itu akan muncul ketika misalnya kualifikasinya tidak kita buat standarnya standar tinggi. Setidaknya kalau saya berpikir sih harus tamat SMA begitu Bang Munir. Artinya tahu buruk baik lah istilahnya kan gitu. Karena yang jelasnya begitu dia melepaskan kakinya dari republik yang kita cintai, pindah ke negara orang yang berlaku hukum negara orang kan, ya, gitu. Bukan hukum negara sini kan itu dia. Nah lebih menarik lagi nih Bang Munir kan, ada nih kejadian nih Bang Munir. Kenapa? Kalau misalnya kalau kita lihat nih ya, kalau di Sumatera Utara sendiri mungkin tidak menarik dia untuk tetap bekerja di sini, tapi lebih pindah ke luar negeri. Iya, itulah dia yang kejadian kepada kawanku yang di sana itu. Untuk itu langsung aja lah kita tanya. Coba lah aku pikir. Kadang-kadang awak geram juga nengok dia ini. Udahlah bagus-bagus mengajar. Hendak pula keluar negeri. Pindah lagi keluar negeri. Ada pepatah bilang, memang cita-citanya. Kalau bisa aku di luar negeri, dapat jodohku orang luar negeri katanya. Ini luar biasa. Rupanya bukan hayal ke luar negeri. Untuk menjejakkan kaki dari Medan aja ke luar negeri belum sempat. Wacu jadinya. Kita tanyakanlah pula. Macam mana peristiwanya? Gimana nih? Boleh di-sharing kepada kita bersama nih ya kan? Ada satu hal. Karena kita tetap memakai praduga tidak bersalah, kan gitu kan, ajas praduga tidak bersalah, tidak usah menyebutkan inisial, tak usah menyebutkan nama perusahaan, itu internalnya. Artinya sebagai sampling bahwa saya hati-hati. Begitu ya. Ini dia. Baiklah, pada dasarnya saya ingin bercerita nih Bang Munir. Hari ini saya ingin menjadi seorang storyteller, bercerita mengenai pengalaman saya. Setiap orang mempunyai keinginan untuk bekerja ke luar negeri itu pastinya untuk merubah kehidupan supaya lebih baik. Ada pencapaian-pencapaian yang memang sudah kita raih nih di sini, dan kita merasa bahwa pencapaian itu belum maksimal. Maka pada tahun lalu saya memutuskan mencoba untuk
mengikuti teman saya bekerja keluar, masih calon ya, karena saya kan ditawarkan waktu itu ke salah satu negara Eropa dengan gaji yang saya rasa ketika saya pun memilih untuk menjadi seorang pegawai negeri di negara saya sendiri itu lebih menggiurkan. Otomatis gaji yang saya terima itu jauh lebih tinggi dibanding saya bekerja di sini. Tapi sebentar, belum dilanjutkan. Nggak keberatan kalau nggak ditutupkan? Apanya? Wajah. Oh enggak. Lebih enak gini ya? Saya lebih suka. Kita harus terbuka aja kan? Iya, Karena benar, memang ya. masa-masa saya down ketika saya sedih, bermuram durja, ketika saya ditipu ya, bukan penipuan ya, Korban karena lah udah ya. korban, salah satu korban itu sudah saya lewati, dan hari ini saya berani speak up karena saya merasa agar orang lain tidak terjadi lagi nih Kejadian yang Tidak menjadi korban lah, tidak istilahnya ya. menjadi korban begitu. Makanya saya berani untuk berbicara pada hari ini karena saya sudah melewati masa-masa breakdown saya, masa saya aduh aku kenapa bisa seperti ini gitu. Saya pun bingung kenapa si Ririn bisa gini. Karena kenapa? Dia tuh Padahal kalau sikut. di Sumut aja udah terkenal ya kan. Tukang sikut gaspol, tapi siapa yang kena nggak kenal juga Kak rupanya ya kan. Ririn gitu Allahu ya kan. Akbar. Itulah tadi Ah, ya kan? keinginan Apa keinginan orang untuk bilang ya kan? memperbaiki keadaan dan situasi. Nasib juga ya. Nasib juga. Dan Iya. mendapat pendamping bule juga enggak? Itu bonus kemarin. Cita-cita yang mulia. Cita-cita ya. Oke. Kemudian dia. gimana lagi tuh? Nah, memang perusahaan ini berada di luar dari kota Medan. Hal itu yang Ya membuat kita bilang saya aja dari Pekanbaru gitu. Iya, Tak di- usah kita sebut nama perusahaannya perusahaannya kan gitu. ya, kotanya di Kotanya Pekanbaru. bolehnya itu, ya Jadi kan? saat itu saya sudah interview langsung karena saya juga mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang lumayan. Saya berani nih untuk bekerja di negara Eropa gitu kan. Nah lulus interview dan ada beberapa hal yang harus saya bayar dengan jumlah yang tidak sedikit. Boleh di-spill berapa kira-kira Kak? Saya itu sekitar 40 juta. 40 juta. 40 juta. Mengurus administrasi nggak keberangkatan? Pengurusan administrasi seperti paspor kerja, visa kerja, kemudian izin, tiketing juga kan. Dan karena gaji pertama itu sudah melebihi dari yang kita keluarkan, itu yang membuat saya waktu itu tergiur untuk ya udahlah oke nih aku mau mencoba peluang untuk bekerja ke luar negeri. Itu Pada tadi saat sih. itu Kakak ditawarin untuk bekerja sebagai apa di sana? Kita bagiannya belum ditentukan karena memang nanti kita akan ada proses lagi. Ini kan tahap pertama, kita akan berangkat ke Bali. Di Bali kita akan mengikuti pelatihan. Tapi sebelum saya pengurusan visa dan sudah ada teman atau batch kedua yang berada di Bali dan terbongkarlah bahwa ini adalah bagian dari penipuan. Nah, itulah satu kriteria sistem jaringan katakanlah ilegal tadi. Kalau kita bilang trafficking juga termasuk Iya, itu, iya. kan gitu. Artinya membuka Terjebak. prakteknya yang penting tak mau tahu dia siapa yang rugi, Iya. yang penting bagi aku masuk. Nah, sebagaimana juga kalau saudara-saudara kita yang dikirim kemarin peristiwa Kamboja kan Iya. juga nggak. Tapi sebelum kita kupas tuntas, Bang Dian, Ririn, eloknya kita, kalau kata orang mentimun, batang mentimun, jangan ditangkap burung gelati, duduk kita Cakep. sambil minum, elok kita mendengarkan musik. kan? Asik. Cah, Untuk mainkan, itu Cah. langsung Apalagi? saja nih. Jangan Iya. segan-segan. Kita Gaspol. silakan Kita kepada serengan. Marco Ben. Tapi sebelum nyanyi, aku tanya, Cah, luar biasa kau nyanyi. Kenapa itu, Om? Pak? Mas Pak. pun kau bilang nggak apa-apa. Mas ya? Mas Oke, pun oke. kau bilang nggak apa. Yang jelas aku senangnya lihat kau ini hari. Tak ubahnya kalau kau sebagai pelayan kedai minta teh manis nggak usah pakai teh manis. Nggak usah pakai gula. Nggak pakai Karena gula. manisnya udah sama kau, ya kan? Luar biasa. Teh putih aja pun jadilah. Ya oke lah mainkan Cah. Ya, kita mainkan ya. Mainkan. Oke. Ah. Ya, kembali lagi pemirsa tentunya bersama saya Hasana dan juga Bang Munir. Kita masih berbincang tentang tema yang sangat luar biasa ya, waspada tenaga kerja. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh nih langsung hubungin kita di 0811 6100 386.
Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Mana tahu nih kan pemirsa yang ada di rumah pengen nanya-nanya ya kan Bang Munir kan, sama narasumber yang kita hadirkan pada saat ini ya Pak Padian dan juga Kak Ririn sebagai korban pada masanya ya, tapi sekarang udah kembali lagi bersemangat sudah bisa bangkit menjalani, kembali. sudah bangkit Tak yakin kembali. Hasanah yakin Tak kali lah yakin Bang aku. Munir. Tengok Karena nih kenapa? senyumnya manis sekali. Senyumnya manis, tapi hatinya masih merintih. Kacau ini. Masih Senyumnya rapuh. manis, tapi hatinya masih merintih. Itulah hebatnya Kak Iya. Ririn. Ya. Tapi Nur, yang jelasnya bukan apa-apa. Apa tuh? Yang menjadi tanda tanya kita itu, kenapa hal ini terulang. Kan gitu. Yang menyakitkan kali, tetap korbannya itu level bawah. Kan begitu. Iya. Yang menjadi kanibalnya ada level yang Level tinggi. menengah ke atas tinggi. Jadi kan repot kita ini. Benar. Sehingga bahkan kalau kita boleh selidik, pelakunya kadang-kadang yang sama juga. Itu Kalau kayak itu juga. istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin Iya. makin Aku miskin tak gitu ya bilang kan. itu Roma Irama yang bilang itu. Dangdut kali. Dangdut Pak. kali Iya. ya kan. Tapi yang jelasnya itulah dia. Tapi kapasitasnya nih Bang Pandia. Tak salah aku menanya kepada Bang Pandia. Ini dikarenakan apa? Pengulangan bolak-balik terjadi gitu. Ini kadang-kadang Sebabnya apa nih ya? Penasaran kita juga. apakah nih. merupakan udah menjadi fobia atau memang udah menjadi, kalau fobia aku bilang enggak juga ya, takut orang ya. Atau Tapi sudah Ini salah terstruktur satunya, mungkin. iya salah satunya mungkin nggak ada orang yang berani menjadi garda terdepan untuk mengungkap ini semua tapi nih. suruh Ririn tahan, karena kenapa? Salah-salah dia yang jadi host, gawat awak nanti. mulai dia. Kan mulai kan? Udah mulai panas Udah soalnya panas ya kan dia. Kak Ririn kan. Tenang. Arti kata orang kenapa? Heeh. Kepala panas, hati tetap dingin. Timbal baliknya hati Ada, panas, jangan, kepala mana dingin. nih, jangan. Iya, silakan. Silakan Bang Pandia. Pertama, kenapa juga kejadian ini berulang kan Iya. karena memang kadang-kadang kita ini sesungguhnya sesama masyarakat ini tidak aware terhadap itu. Betul. Artinya misalnya kalau tadi dalam konteks Mbak Ririn tadi sebagai korban, kadang-kadang ini dipendam sendiri, artinya ya tertipu gitu. Kadang-kadang kan sering juga bagi sebagian orang, mungkin Mbak Ririn nggak begitu ya. Tapi sering ini dianggap aib tuh. Mungkin dulu semangatnya itu ya, mau ke luar negeri, mau ke Eropa misalnya, atau keluar, ya intinya keluar negeri lah, keluar negeri. Ini udah terlanjur disebutkan ini sama warga desa, warga kampung, tiba-tiba nggak jadi berangkat. Kan malu Ya. malu Itu ya. jadi kadang-kadang dia tidak berpikir bahwa ini harus juga ditanggulangi, artinya mencegah ada korban lain dan begitu ya. Dan kadang-kadang juga masyarakat kita ini karena itu tadi di awal tadi tekanan kebutuhan pekerjaan yang sangat tinggi itu memang dalam konteks misalnya ada pelakunya A, tapi mungkin yang B yang B misalnya ini legal nih, ada orang yang memang berhasil diberangkatkan. Jadi kalau tadi Bang Munir kenapa ini berulang, pertanyaan sebenarnya penipuannya ini ada tiga jenisnya ini Bang. Ada dia perusahaannya legal, tapi kemudian kuotanya tidak kunjung berangkat ini, gitu ya. Ada memang yang diberangkatkan sebagian, tapi yang lain ini tertipu karena tidak diberangkatkan. Ada pelakunya ilegal. Pelakunya ilegal ini dua juga tipenya. Ada orang berhasil berangkat tapi dia trafficking ini kan sebagai ilegal barang dia berangkatnya. contohnya aja gitu ya. Enggak, artinya ilegal, memang diberangkatkan tapi ilegal tuh. Ilegal. Ilegal artinya proses-proses yang masuk ke suatu negara itu tanpa prosedur yang resmi misalnya. Baru yang kemudian ada juga jenis penipuan yang memang ilegal dan nggak ada orang yang berangkat, dia hanya menghimpun, mohon maaf misalnya ada biaya-biaya yang dikutip misalnya, Rekrutmennya. rekrutmen itu. Jadi tiga ini. Dan tadi kenapa misalnya berulang, dugaan saya berada pada dua posisi di awal tadi. Perusahaannya legal tapi kemudian tertipunya karena kuotanya tidak kunjung diberangkatkan. Yang kedua, ada ilegal tapi diberangkatkan dengan jalur yang ilegal juga. Dan itu orang yang ilegal ini, kalau kita masuk pada konteks nomor 2 itu, orang yang ilegal itu yang kemudian bercerita, oh enak loh, mohon maaf misalnya, di Malaysia enak tuh, saya kerja di sini gajinya sekian gitu. Setelah kita telusuri ternyata masuknya, mohon maaf misalnya dari dari Tanjung Balai atau Tanjung Sumateranya begitu ya. Dan itu memang kadang-kadang kan yang nyampaikan itu juga misalnya yang nggak pulang-pulang misalnya ke Indonesia, atau kemudian beruntung dia bisa pulang ke Indonesia melalui jalur ilegal juga misalnya. Ini dia Bang Munir. Tapi memang kalau saya melihatnya itu memang berkaca dari
kasus Mbak Ririn tadi, yang sering terjadi itu dan sangat kita kasihan itu adalah seringkali memang orang yang merekrut itu bukan berasal dari daerah yang sama. Atau misalnya Dari luar daerah, ya? bisa jadi misalnya kita di Medan nih, direkrutnya di Medan, tapi nanti ya keberangkatannya nanti dari Pekanbaru ya, keberangkatannya nanti dari Kalimantan Lewat begitu. gitu ya. Ini kadang-kadang modus operandinya ini yang kemudian menyamarkan tindak Pidana. penipuan itu gitu. Artinya perilaku penipuan itu menghindarinya begitu. Artinya rekrutmen memang di Medan, tapi kemudian nanti dengan alasan lebih dekat, biaya operasional lebih murah dan segala macam, transit itu di pulau lain, misalnya di Kalimantan atau di Jawa atau bahkan misalnya di Nusa Tenggara pemberangkatannya. Ini di situ dia modus-modusnya itu, sehingga kadang-kadang kita nggak sadar tuh gitu ya. Dengan alasan pelatihan, apakah pelatihan bahasa, pelatihan peningkatan kapasitas pekerjaan gitu ya. Itu kadang-kadang sering modus operandinya, sehingga kita nggak sadar sudah terlena berbulan-bulan atau mungkin ada yang sampai bertahun-tahun begitu. Inilah luar biasa. Bang Pandia menjelaskan Ririn ngangguk-ngangguk. Berarti absa peristiwa yang tadi sama. Iya, benar sekali. Berarti Bang nih. Pandia ini sudah sangat Mengerti lah ya. prosedurnya Bang. Bang Itu tadi. Pandia biar tahu Bang Pandia. Ya. Saking takutnya menghadapi masyarakat sempat kos berapa bulan, pindah rumah, takut dia pulang, malu. Tapi Nah, kita pengen tahu juga nih Bang Munir ya, upaya apa nih yang membuat kakak memberikan informasi juga ya kepada ya, bisa pemirsa yang bangkit ada di kembali rumah. lah dengan Ya, peristiwa itu. setelah kejadian tersebut itu apa sih yang membuat kakak ingin bangkit kembali gitu? Padahal kan orang tuh pasti banyak yang depresi ya Pak ya, pasti kalau sudah mengalami hal yang serupa gitu kan, pasti yang masyarakat yang menonton juga pasti ngerasain nggak semuanya kuat nih seperti Kak Ririn gitu. Apa nih yang membuat kakak untuk bisa tetap bertahan, tetap bisa melanjutkan karir kakak kembali? Hal pertama yaitu dukungan. Jadi dukungan yang saya dapatkan dari teman-teman, karena hal ini saya malah nggak bicara ke keluarga loh, Hasanah. Justru pendam sendiri? Iya, ke keluarga saya tidak bicara. Saya mengungkapkan hal ini kepada teman-teman saya. Karena memang kalau tadi seperti Bapak bilang yang banyak tertipu itu menengah ke bawah, saya rasa penipuan saat ini bukan hanya untuk kalangan menengah ke bawah. Banyak orang tertipu, tidak hanya kita lihat dari sisi edukasinya saja ya. Mau dia dosen, mau dia pengusaha, banyak kok yang kena tipu. Karena memang kita sama-sama menginginkan perubahan kehidupan tadi. Nah, saya dukungan dari teman-teman saya untuk terus bangkit. Kemarin saya sempat ingin berhenti kuliah, karena saat ini saya lagi mengambil kuliah S2. Saya sampai down betul, kalau malu bertemu dengan Keluarga? orang lain, kampus, kawan-kawan ya. kampus atau yang lain itu, saya malah enjoy aja. Ya udah, ini jadi pengalaman aku, dan pengalaman ini harus aku ceritakan sama orang lain agar tidak terjadi lagi putus rantai penipuan ini tadi. Itu sih maksud saya. Yang buat saya bangkit itu bahwa saya masih punya masa depan. Hidup tidak hanya sampai di sini. Masa depan saya masih panjang. Anak-anak didik saya, teman-teman saya, keluarga saya juga menerima apa yang saya lewatin ini sekarang. Itulah yang membuat saya akhirnya aku harus bangkit, aku harus kembali meraih impian-impian aku, mau di dalam ataupun luar negeri. Enggak nyangka, saya masih punya masa depan. Oh ya, iya dong. Cuman itu tadi, masa depan. Cuman pendamping ini macam mana? Obat cari bule kan. Kalau itu masih pengen. Masih harapan Masih tetap Mas. berkeinginan Oh, ya? tidak terhenti Tapi yang nih, jelas Bang Munir. itulah nama cita-cita. Iya. Artinya namanya hidup itu wajar. Manusia itu tidak luput dari baharu ya. Sifatnya baharu. Ada ini. Tapi apa yang terjadi pada Ririn menjadi pembelajaran bagi semuanya. Ya kalau kita boleh jujur, beliau lulus ya P3K. Iya, apalagi ini yang kurang ya kan? Hasanah aja mau cari P3K Iya. setengah mampu. Sampai P7K ini kita pun nggak dapat. Nah, apalagi P3K. Nah, jadi tapi Iya. itulah tadi namanya ada nar, ada hawa, ada nafsu. Manusia Yang, ya. namanya manusia logika. Nggak saya pernah pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki ya. Jadi begitulah. Yang jelasnya apapun itu, bagaimanapun itu cuma satu ingati. Bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada, waspadai bahaya praktek ilegal penerimaan tenaga kerja.
akan merugikan kita dan akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengecewakan hati. Salah-salah kalau nggak tahan awak, korbannya bukan awak aja. Orang tua yang mungkin menyiapkan Iya. anggarannya pun jadi korban. Iya, benar Nah, di sini ini yang menjadi persoalan dilematis, sehingga mari sama-sama kita memahaminya untuk kita menyelamatkan keluarga kita, jiran tetangga kita. Jangan kita diam kalau ada jiran tetangga kita menjadi korban. Nah, itu benar Iringi, sekali. Iya. giring. Jangan di justice tapi giring untuk membuat laporan. Nah, Benar itu dia. sekali. Sehingga jaring ini tak terus-terusan merajalela. Iya. Macam Ririn nanti Mm-mm. mau nggak mau saya dampingilah ke Polda, laporkan. Iya. Masalah boleh. ada tindak lanjut atas laporan itu Yang itu nggak penting masalah. udah ada, Yang penting iya, ada kasus itu bagian dari laporan usaha. ini. Iya. Itu aja. Karena semakin hari semakin banyak korban kan. Semakin Iya. canggih. Semakin canggih nih, Dan- apalagi dan- di media sosial Dan sekarang. ketakutan korban-korban itu untuk speak up, untuk berani menceritakan apa yang dirasakannya gitu kan. Itu yang kita khawatirkan zaman sekarang. Ya kayak tadi dibilang Pak Pandia, malu sama teman-teman, sama keluarga, sama lingkungan sekitar. Kalau saya karena ini bagian dari pembelajaran, itu yang membuat aku harus berani untuk mengungkapkan hal ini gitu tadi, dengan bantuan teman-teman juga pastinya ya. Semangat dari teman-teman itulah yang akhirnya membuat saya berani untuk berbicara di depan umum, agar tidak ada lagi nih Hasanah yang korban-korban serupa ya. berikutnya. Kan banyak orang seperti saya itu, banyak yang lebih hebat dari saya, banyak. Mungkin dia pun akan tertipu juga kalau saya tidak mengatakan apa yang Terjadi terjadi pada dengan kita, saya, ya, betul. itu tadi. Itulah makanya pantas beberapa bulan yang lalu asal ketemu kok senyum-senyum sendiri si Ririn. Kenapa ini agak berubah? Cuman nggak mau saya tanya, mungkin lagi acting. Saya pikirkan. Rupanya peristiwa. Baiklah, sebelum kita menjurus kepada Bang Pandia, tengok si Ica ini udah gelisah aja nih. Udah pengen nyanyi ini Iya, kayaknya ya. yang jelas ya. Siapa bedamu dengan daun, Cah? Kalau daun jatuh ke tanah, kok jatuh ke hatiku. Cah? Cakep. Oke, Cah, silakan, Cah. Silakan. Silakan. Ya pemirsa, tentunya masih bersama saya Hasanah dan juga Bang Munir ya dalam program Markombur nih ya, dengan tema yang sangat luar biasa, waspada tenaga kerja. Ini nih untuk menghindari nih masyarakat ya, khususnya yang ada di Sumatera Utara, agar tidak tertipu lagi. Ya. Jangan karena teriming-iming gaji yang luar biasa fantastik ya, gaji yang besar kemudian berjumpa dengan kekasih bule contohnya gitu ya. Jadi jangan mau nih kena bohongan iming-iming seperti itu. Jadi kita nih dengan adanya kehadiran Kak Ririn dan juga Pak Padian pada hari ini tentunya membuka wawasan kita untuk berpikir sebelum bertindak ya, Bang Munir ya. Iya, itulah dia Bang Pandia. Sebagaimanapun kita ketahui, kembali kita ke negara yang kita cintai bersama. Benar. Tentang UMP, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Bahkan ada sampai saat ini salah satu kabupaten kota yang masih upah minimumnya prihatin. Berapa? 1 juta rupiah. Kalau kita kaji ya, namanya orang nggak ada kerja, 1 juta jadilah. Iya. Kan Ketimbang gitu. tidak ada Tapi penghasilan kalau sama secara sekali ya. manusiawi, wah nggak tahu lah saya ngomongnya. Itu satu kasus. Jadi kalau saya telaahnya begini aja, sederhana aja. Kewibawaan undang-undang terhadap Perlindungan. upah minimum ataupun dan sebagainya untuk melindungi tenaga kerja itu tak mengena jadinya. Kenapa? Kesannya setengah-setengah. Setengah main lah kita bilang. Ini macam mana menurut Bang Pandia? Aku mau tahu juga ini. Ada sepaham kita apa enggak ini? Ya kan begitu. Gimana Bang Munir? Artinya kalau aku bilang setengah-setengah tadi, peraturan kita mainnya ini macam mana? Masih cocoknya Bang rasa kira-kira? Tak full time dia. Memang secara aturan sih memang mau tidak mau ya, aturan yang ada ini memang harus itu yang dijalankan dulu Bang Munir. Tapi memang apa ya, segmentasi pengawasannya ini yang kemudian yang tidak satu pintu Bang Munir. Tidak satu pintu. Misalnya untuk keberangkatan misalnya masih berada di sini, perlindungannya tentu berada pada instansi atau
lembaga yang menangani ketenagakerjaan misalnya. Kalau dari luar negeri ada BP2MI Iya. misalnya kan yang kemudian melindungi. Ini ketika misalnya muncul masalah ini kan penipuan ini kan di zona abu-abu ini. Artinya zona abu-abu. Kalau saya tadi membilangkan bahwa kalau penipuan ini dilakukan oleh yang ilegal, maka ini sesungguhnya tidak lagi menjadi ranahnya Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten Kota, tapi sudah menjadi ranahnya kepolisian dan deliknya juga delik umum, delik penipuan. Penipuannya. Maka yang menjadi judulnya penipuan tenaga kerja itu akan nyaris tertutupi nih, akan nyaris tertutupi Bang Munir. Kenapa saya bilang? Yang jelas judulnya hanya tertipu saja itu. Modus operandinya memang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Memang ya idealnya sih ketika misalnya lahir Undang-Undang 39 2004 ya, kalau nggak salah ya, tentang penempatan tenaga kerja luar negeri, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan juga ada PP 15 misalnya ya, PP 15, maka tentu yang Abang bilang tadi, perda ini tentu ini harus berbarengan supaya juga pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi melindungi warganya secara tersendiri. Karena juga aturan itu tidak sanggup mengcover secara kerannya ini mengawasi atau melindungi masyarakat atau warga negara ini secara sendiri berdasarkan undang-undang itu. Tentu harus juga aturan-aturan turunan, misalnya peraturan Menteri Tenaga Kerja, perda dan peraturan gubernur misalnya begitu. Tapi memang literasinya yang menjadi penting, Bang Munir, kalau saya melihatnya literasinya menjadi penting, dan itu juga kita selama ini juga dalam persoalan penipuan jenis lain juga itu menjadi penting. Tentu kalau tadi kita mendeteksinya apakah ini legal, ilegal atau misalnya perusahaannya, ini kan akan sulit sekali. Yang paling mudah itu sebenarnya kalau saya mengilustrasikan misalnya posisi saya misalnya sebagai akademisi. Kalau saya ngambil S3 ke luar negeri, tentu memang enak di luar negeri, tapi sesungguhnya prosesnya, syaratnya sangat sulit sekali, Bang Munir. Tentu berkaca dari sini saja. Maka yang paling mudah mendeteksinya bahwa ini penipuan atau tidak, kok syaratnya mudah sih, kira-kira gitu. Ini udah patut curiga kita ini, syaratnya kok mudah misalnya. Yang kedua, nggak jelas nih. Cerita di luar negerinya mau ngapain, kontraknya berapa tahun, dan segala macam nggak jelas. Saya pikir dua ini saja sebenarnya menjadi faktor yang sangat mudah untuk mendeteksinya ini penipuan atau tidak. Ini gitu semakin menarik nih ya Bang Munir ya. Begitu. Tapi, kalau saya bicara aturan tadi sungguhnya Bang Munir agak sulit saya mengklasifikasinya setengah atau tidak setengah atau sudah sanggup mengakomodir persoalan-persoalan ini. Tapi setidaknya memang peran serta pemangku kepentingan apakah kelembagaan atau masyarakat juga menjadi penting, saya kira. Artinya secara to the point aja, beginilah aturan kita ini. Ya, yang gitu kita dia, jalani Bang aja lah Munir. begitu ya. Gitu, iya, Bang mau nggak mau harus dijalani. Nah, sebagai closing statement ya, dan agar pemirsa yang ada di rumah juga tidak bakal tertipu lagi dengan kejadian serupa, ya apa nih closing statement dari Pak Padian terlebih dahulu? Singkat, padat, jelas. Ya memang kalau saya berharap sama dengan deteksi tindak penipuan jenis lain. Harusnya memang sudah ada satgas ya. Satgas yang artinya terkoneksi. Yang saya pikir bahwa kalau dulu memang metodenya konvensional, sekarang sudah pasti pakai online tuh. Maka Media deteksi akhirnya Satgas penipuan tenaga kerja ini juga harus terbentuk. Tentu ada pendeteksian awal sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih jauh. Gitu, Oke, itu dari Pak Padian ya. Kalau dari Kak Ririn sendiri nih, apa nih supaya pemirsa yang ada di rumah tidak bakal terjadi lagi nih kejadian serupa, Kak Ririn? Saling memperhatikan, saling menjaga, melihat bahwa pada saat itu ketika saya dengan semangat bercerita, teman-teman saya ketika melihat semangat saya, padahal mereka sudah curiga nih, tapi karena kita semangat, mereka jadi udahlah, kita malah takut mematahkan semangat dia gitu kan. Seharusnya diingatkan ya. Seharusnya diingatkan benar-benar. itu, seharusnya diingatkan hal-hal yang seperti itu. Nah, walaupun pada saat itu saya sudah diingatkan dan saya patahkan lagi gitu kan, karena kita harus berpikiran positif katanya. Jadi memang taking care each other, kita saling menjaga, karena memang yang bisa menjaga diri kita bukan hanya diri kita sendiri, orang-orang sekitar kita juga bisa menjadi penjaga kita. Itu dia. Oke. Tapi kalau neokronologi saya memang mau kena rupanya. Udah diingatkan kawannya tapi biarkan ruang. Cuman bandel gitu. Tapi nggak apa-apa, itulah dia namanya. Pelajaran. Jadi kita ingatkan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali di Sumatera Utara. Kalau ada penawaran yang sangat mudah,
kalau ada penawaran dengan gaji besar yang luar biasa, kalau ada janji-janji yang istimewa, tapi tak jelas peruntukan dan kinerjanya, tak jelas perjanjiannya, waspadai. Itu berarti ada unsur untuk hal negatif. Apalagi belum berangkat, sudah dimintai segala persyaratan dalam bentuk nilai nominal. Artinya itu satu trik untuk menciptakan kerugian pada diri kita selaku calon pekerja. Menjadi pembatasan, menjadi ingatan, semoga tidak terulang di masa-masa mendatang. Tetap kita waspada, waspada, dan waspada. Oke, luar biasa sekali. Ini kita ucapkan terima kasih kepada Kak Ririn, Pak Padian ya, yang udah sharing bersama di sini ya. Tentunya semoga acara ini sangat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Semakin tahu nih ketika udah ada kualitas diri, semakin untuk meningkatkan kualitas sehingga tidak tertipu lagi nantinya ya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program Markompur di setiap hari Senin dan sampai Jumat ya. Oke, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.